Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Elia Sugiyarti, mahasiswi dari Universitas Tangerang Raya. Saya akan menjelaskan materi mengenai manajemen dan birokrasi. Kita masuk pada manajemen. Pengertian manajemen. Manajemen berasal dari bahasa Inggris manage, yang memiliki arti mengatur, merencanakan, mengelola, mengusahakan, dan memimpin. Secara etimologis, manajemen merupakan seni untuk melaksanakan dan mengatur. Manajemen juga mempunyai pengertian dari berbagai sudut pandang, ada yang mengartikan sebagai seni, ilmu, dan profesi. Semuanya memiliki kebenaran dari arti tersendiri dan saling berhubungan dan tidak bisa berdiri sendiri. Sehingga dapat disimpulkan bahwa manajemen adalah suatu seni atau ilmu perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan daripada sumber daya manusia untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Selanjutnya, kita masuk pada tingkatan manajemen. Yang pertama, top manajemen atau manajemen puncak. Tingkatan manajemen ini merupakan tingkatan manajemen tertinggi pada suatu organisasi. Contohnya, presiden direktur, direktur, dan dewan direksi. Tingkatan yang kedua yaitu middle management atau manajemen menengah. Tingkatan ini bertugas mengembangkan rencana sesuai dengan tujuan dan arahan dari manajemen atas. Contohnya, kepala departemen dan kepala pengawas. Tingkatan ketiga yaitu lower management atau manajemen bawah. Tingkatan ini merupakan tingkatan paling bawah dalam sebuah organisasi yang bertugas langsung memimpin dan mengawasi tenaga-tenaga operasional. Contohnya supervisor, mandor, dan kepala seksi. Setelah tingkatan manajemen, kita masuk pada fungsi manajemen. Secara umum, terdapat 4 fungsi manajemen, yaitu yang pertama perencanaan, planning, yang kedua pengorganisasian, organizing, yang ketiga penggerakan, actuating, dan yang keempat adalah pengawasan atau controlling. Selain memiliki fungsi, manajemen juga mempunyai tujuan sebagai berikut. Menentukan suatu strategi yang efektif serta efisien untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Untuk melakukan sebuah evaluasi kerja dan mengkaji ulang akan situasi yang akan terjadi. Mengatur dan menjaga kesehatan emosi personal, keuangan, dan semua sektor pada suatu perusahaan tersebut bisa mencapai profit yang maksimal. Dan yang terakhir, mengevaluasi dan meninjau kembali suatu kekuatan, kelemahan, peluang, maupun ancaman yang ada. Kemudian kita masuk pada unsur-unsur manajemen. Yang pertama ada manusia, yang kedua pasar, yang ketiga uang, yang keempat mesin, yang kelima bahan, dan yang keenam adalah metode. Selanjutnya kita masuk pada bidang-bidang manajemen. Di antaranya adalah sebagai berikut. Ada manajemen produksi, manajemen pemasaran, manajemen personalia, manajemen keuangan, dan manajemen administrasi atau akuntansi. Itulah sedikit penjelasan mengenai manajemen. Sekarang kita masuk pada birokrasi. Pengertian birokrasi. Birokrasi merupakan struktur tatanan organisasi, bagian, pembagian kerja, dan hierarki yang terdapat pada sebuah lembaga penting untuk menjalankan tugas-tugas agar lebih teratur. Setelah pengertian birokrasi, kita masuk pada fungsi birokrasi. Birokrasi memiliki fungsi sebagai berikut. Yang pertama, melaksanakan pelayanan publik. Yang kedua, pelaksanaan pembangunan yang profesional. Yang ketiga, perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan kebijaksanaan. Dan yang keempat,
alat pemerintah untuk melayani kepentingan masyarakat dan bukan merupakan bagian dari kekuatan politik atau bersifat netral. Selanjutnya, kita masuk pada peran birokrasi. Birokrasi memiliki peran sebagai berikut. Sejalan dengan tujuan pemerintah, melaksanakan kegiatan dan program demi tercapainya visi dan misi pemerintah dan negara, melayani masyarakat dan melaksanakan pembangunan dengan netral dan profesional, dan menjalankan manajemen pemerintah mulai dari perencanaan, pengawasan, evaluasi, koordinasi, sinkronisasi, preventif, antisipatif, dan resolusi. Kemudian, kita masuk pada ciri-ciri birokrasi. Ciri-ciri birokrasi adalah sebagai berikut. Jabatan administratif yang terorganisir. Setiap jabatan memiliki wilayah kompetensinya sendiri. Pegawai negeri ditetapkan dan tidak dipilih berdasarkan hasil kualifikasi teknik yang ditunjukkan melalui ijazah maupun ujian. Promosi yang diberikan berdasarkan pertimbangan kemampuan yang melebihi rata-rata. Pegawai negeri menerima gaji tetap sesuai dengan pangkat dan kedudukan yang dimiliki. Sekarang kita masuk pada jenis-jenis birokrasi. Yang pertama ada departemen-departemen di dalam kabinet. Yang kedua, agen-agen federal. Yang ketiga, perusahaan-perusahaan federal milik federal. Dan yang keempat, agen-agen pengaturan independen. Yang terakhir, kita masuk pada karakteristik birokrasi. Menurut Max Weber, karakteristik birokrasi yang ideal adalah sebagai berikut. Kerja yang ketat pada peraturan, tugas yang bersifat khusus, kaku dan sederhana, pengaturannya bersifat hierarki atau dari atas ke bawah, berorientasi terhadap logika, tidak pandang bulu, tersentralistis, disiplin, terstruktur, dan sistematis. Itulah tadi pemaparan materi dari saya mengenai manajemen dan birokrasi. Apabila ada saran atau masukan, boleh langsung tulis di kolom komentar. Dan satu lagi, jangan lupa like and subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.